Angola diyakini sebagai tempat awal mula tarian samba ditemukan. Angola adalah negara yang terletak di pantai barat Afrika Selatan. Negara Angola berbatasan dengan Namibia, Republik Demokratik Kongo, Zambia dan Samudra Atlantik. Cabinda, sebuah provinsi Angola berbentuk eksklave, berbatasan dengan Republik Kongo. Luas wilayah Angola hampir 2 kali luas Pulau Kalimantan. Pada 2021, populasi Angola diperkirakan mencapai 32,87 juta, negara ini multikultural dan multietnis. Nama Angola berasal dari nama kolonial Portugis Reino de Angola yang bermakna kerajaan Angola, yang muncul sejak Piagam Paulo Dias de Novais pada 1571. Budaya Angola mencerminkan pengaruh Portugis selama berabad-abad, yaitu dominasi bahasa Portugis dan Gereja Katolik, bercampur dengan berbagai adat dan tradisi pribumi. Masih banyak hal tentang Angola. Berikut fakta menarik Angola yang dirangkum sisi dunia dari berbagai sumber. Sejarah Angola. Angola telah dihuni sejak zaman Paleolitik. Pembentukannya sebagai negara bangsa berawal dari penjajahan Portugis, yang awalnya dimulai dengan permukiman pesisir dan pos perdagangan yang didirikan pada abad ke-16. Pada abad ke-19, pemukim Eropa Angola bertahap mulai memantapkan diri di pedalaman. Koloni Portugis yang menjadi Angola tidak memiliki perbatasan sampai awal abad ke-20. Karena perlawanan dari kelompok pribumi seperti Cuamato, Kwanyama dan Bunda. Setelah perjuangan anti-kolonial yang berlarut-larut, Angola mencapai kemerdekaan pada 1975 sebagai Republik Satu Partai Marxis-Leninis. Negara itu mengalami perang saudara di awal tahun kemerdekaannya. Angola dipimpin oleh Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola, MPLA, sejak kemerdekaannya pada 1975. Setelah perang berakhir pada 2002, Angola tampil sebagai Republik Konstitusional Presidensial Kesatuan yang relatif stabil. Pemerintah Angola terdiri dari 3 cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang eksekutif pemerintah terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan Dewan Menteri. Cabang legislatif terdiri dari 220 kursi legislatif unikameral, Majelis Nasional Angola. Dipilih dari konstituensi multi-anggota provinsi dan nasional menggunakan perwakilan proporsional daftar partai. Selama beberapa dekade, kekuatan politik terkonsentrasi di kursi kepresidenan. Produsen kopi yang kaya sumber alam. Negara ini merupakan salah satu produsen kopi utama di dunia. Namun termasuk negara terkaya di Afrika berkat sumber alamnya. Angola memiliki sumber daya berlian, minyak, emas, tembaga, dan satwa liar yang kaya, hutan dan bahan bakar fosil namun habis secara dramatis selama Perang Saudara. Sejak kemerdekaan, minyak dan intan telah menjadi sumber ekonomi terpenting. Petani kecil dan perkebunan turun drastis dalam Perang Saudara Angola, tetapi mulai pulih setelah 2002. Angola mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, dengan perkiraan pertumbuhan PDB mencapai 7% pada 2020. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan yang kuat untuk minyak dan gas, serta mineral lainnya seperti berlian. Meski begitu standar hidup sebagian besar orang Angola tetap rendah dan harapan hidup termasuk yang terendah di dunia, sementara kematian bayi termasuk yang tertinggi. Bahasa resmi Angola. Angola mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugal pada 1975. Bahasa resmi Angola adalah bahasa Portugis. Namun, banyak bahasa asli yang telah dilestarikan dan masih diakui, yakni bahasa Umbundu, Kimbundu, Kikongo, dan Chokwe. Budaya Angola. Budaya Angola sangat dipengaruhi budaya Portugis, terutama dalam bahasa dan agama, serta budaya kelompok etnis asli Angola, terutama budaya Bantu. Komunitas etnis yang beragam antara lain Ovimbundu, Ambundu, Bakongo, Chokwe, Mbunda, dan masyarakat lainnya. Masing-masing mempertahankan ciri budaya, tradisi, dan bahasa mereka sendiri. Tetapi di kota-kota, di mana sedikit lebih dari setengah populasi sekarang tinggal, campuran budaya telah muncul sejak zaman kolonial, seperti di Luanda sejak didirikan di abad ke-16. Dalam budaya urban ini, warisan Portugis menjadi semakin dominan.
Akar Afrika terlihat jelas dalam musik dan tarian dan membentuk cara bahasa Portugis di Angola diucapkan. Proses ini tercermin dengan baik dalam sastra Angola kontemporer, terutama dalam karya penulis Angola. Pada 2014, Angola melanjutkan Festival Nasional Kebudayaan Angola setelah jeda selama 25 tahun. Festival ini berlangsung di seluruh ibu kota provinsi dan berlangsung selama 20 hari, dengan tema, kebudayaan sebagai faktor perdamaian dan pembangunan. Seperti bagian Afrika tropis lainnya, Angola mengalami musim hujan dan kemarau yang berbeda dan bergantian. Di utara, musim hujan dapat berlangsung selama 7 bulan, biasanya dari September hingga April, dengan sedikit kendur di bulan Januari atau Februari. Di selatan, musim hujan dimulai kemudian, pada bulan November, dan berlangsung hingga sekitar bulan Februari. Musim kemarau, cacimbo, sering ditandai dengan kabut pagi yang lebat. Secara umum, curah hujan lebih tinggi di utara. Tetapi pada garis lintang manapun curah hujan lebih tinggi di pedalaman daripada di sepanjang pantai dan meningkat seiring dengan ketinggian. Angola diakini sebagai tempat awal mula tarian samba ditemukan. Tarian samba Brazil terkenal yang diakui dunia diakini berasal dari Angola. Di Angola, tarian tradisional mereka disebut samba dan diakini sebagai akar dari apa yang kemudian berkembang menjadi tarian samba di Brazil. Penduduk Angola memiliki rata-rata usia yang sangat muda. Angola adalah negara yang penduduknya didominasi oleh anak muda. Faktanya, hampir 70% penduduk Angola berusia di bawah 24 tahun. Sayangnya, perang berdampak signifikan pada komposisi pemuda dan orang tua. Negara ini menderita melalui perang saudara selama 27 tahun yang berakhir pada tahun 2002 dan saat ini masih dalam masa pemulihan dari kerusakan sosial ekonomi yang disebabkan oleh perang tersebut. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975, Angola dilanda perang saudara berkepanjangan yang berlangsung selama 27 tahun. Sekitar 50% penduduk lokal hidup di bawah garis kemiskinan. Rata-rata harapan hidup di Angola tidak melebihi 40 tahun. Sekitar 1% dari populasi negara itu adalah orang Eropa, kebanyakan Portugis. Hampir semua jalan beraspal di Angola berasal dari zaman kolonial, jadi sekarang perlahan-lahan rusak. Pada saat yang sama, bahkan ada endapan aspal alam di negara ini. Sekitar 90% penduduk Angola beragama Kristen. Sekitar setengah dari mereka adalah Katolik. Di Angola, tidak terdapat makanan cepat saji, seperti McDonald's ataupun KFC. Mari kita diskusi bersama di kolom komentar, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih.